Mereka sampai berdoa agar mahir memanah. Dan itu saya tiru sekarang, Pak. Saya juga berdoa di Tanah Suci kemarin, di Multazam, di Arafah, saya doa, mahirkan hamba memanah ya Allah, ahlikanlah hamba memanah ya Allah, memanah di atas kuda. Sampai saya berdoa. Itu jadikan juga doa kita kaum muslimin. Minta kepada Allah, mahirkan hamba memanah, mahirkan hamba memanah. Jadikan memanah itu kecintaan dan hobi. Seperti anak-anak sekarang udah kemaruk dengan game, dengan PS segala macamnya. Buat itu masuk ke diri kita, cinta memanah, cinta di atas kuda. Karena permainan yang melalaikan ini, saya tambahkan tadi kepada apa yang disebut oleh Bapak kita, 3 tadi ya, menghabiskan waktu di waktu memanah. Apa yang kedua? Melatih kuda. Itu terlalu singkat, disempurnakan Pak. Sibuk dan habis waktunya dengan kuda. Ya, apakah dia merawat kuda? Apakah dia melatih kuda, atau berlatih kuda, atau melatih orang untuk mahir berkuda? Kesibukan ini termasuk bertanding, Pak, bertanding kuda, ikut gitu pertandingan kuda, maka semuanya ini adalah yang Allah ridhoi. Adalah yang Allah ridhoi. Enggak tanggung-tanggung ya tentang masalah kuda lagi. Kembali lagi masalah kuda. Rasul mengatakan, tahi kuda itu. Tahi kuda, kencingnya kuda, peluhnya kuda, keringatnya kuda. Itu dihitung oleh Allah menjadi sedekah yang terus mengalir kepada orang yang membiayai kuda. Siapa yang membiayai kuda? Oh, saya punya kuda, lalu saya membiayai kuda. Mulai dari makannya, minumnya. Kuda itu kuda itu pipis, kuda itu berkeringat, kuda itu capek, kuda itu sakit, lalu kita rawat. Semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah la yaqbiduha, sedekah yang tidak pernah putus-putus. Kalau begitu, sunnahnya memanah juga demikian, Pak. Beli busur panah, beli anak panah, patah, lalu kita beli lagi. Bapak, satu sedekah yang dikeluarkan dalam Al-Quran jaminannya berapa? Kembalinya dari Allah 10 kali lipat. Kembalinya dari Allah 10 kali lipat. Jadi jangan stres lah. Alah, patah lagi, kalau begini kayaknya saya tinggal keluarga panah nih. Satu anak panah berapa harganya sekarang? 120.000. Ya, saya sekarang mengusulkan begini, dan insya Allah saya akan lobby lah, insya Allah. Mungkin Pak Herman juga bisa membantu kita nanti. Saya ada kenalan orang untuk tingkat Indonesia, buatannya saya kagumi, dan kami sangat mengagumi pembuatan panah beliau, mulai dari busur sampai, tapi beliau masih membuat panah horsebow, baru mulai belajar ya. Selama ini beliau memproduk panah atlet, standar atlet, dan itu sudah dikirim keluar. Ketika dibandingkan dengan buatan Korea, buatan Cina, masih bagus buatan beliau, dan beliau tinggalnya di Jawa Barat. Nah, anak-anak panah beliau juga tangguh-tangguh. Saya insya Allah kalau ada kader yang mau dikirim sini buat sendiri, saya akan lobby beliau, latihlah anak-anak kami ini. Nah, itu lebih baik Pak daripada asik beli aja terus ya. Walaupun begitu, dengan membeli anak panah nilainya sedekah. Antum sedekah 100.000 untuk satu ekor pula, untuk satu anak panah. Insya Allah Allah akan kembalikan 10 kali lipat, 1 juta kembaliannya dari Allah. Bagaimana caranya? Allah yang atur, jangan kita yang atur caranya. Allah akan kembalikan kepada kita. Dan jangan stres lah, patah anak panah kita, jangan stres. Pasti Allah ganti dengan 10 lagi yang lebih baik daripada itu, insya Allah ta'ala. Saudara-saudaraku, tidak akan pernah miskin orang-orang yang berkuda, tidak akan pernah miskin orang-orang yang memanah, tidak akan miskin. Hadisnya ada tentang itu. Orang yang merawat kuda, orang yang beternak kuda, orang yang berdagang kuda, orang yang melatih kuda, orang yang berpacu kuda, la yafqar, tidak akan pernah fakir, insya Allah ta'ala. Nah, saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang saya cintai, ketika kita menyimak dan mendengarkan ini, maka apa yang kita keluarkan untuk jalan olahraga sunnah ini seluruhnya bernilaikan sedekah indallah, sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau boleh memberikan masukan sedikit, waktu saya ke Malaysia, di Malaysia itu mereka memanah, memang di belakangnya itu tanah yang digundukkan tanah kira-kira 2 meter sampai 3 meter ya. Maka anak panah itu kalau meleset, larinya ke tanah, selamat anak panahnya, nggak mudah patah. Tapi kalau di belakang kita adalah tembok, insya Allah cepat hancur anak panahnya ya. Jadi demikian masukan ringan saja
Kemudian tentu saja ilmu-ilmu tentang panah kan ada anak panah yang tidak boleh masuk air, ada bau yang juga tidak boleh tersentuh air, ada jenis-jenisnya. Maka ini juga menjadi perhatian kita agar awet, Pak. Kalau memang kemampuan kita tidak seperti orang-orang kaya, maka pandailah merawatnya. Nah, saudaraku sekalian, sebenarnya bambu-bambu yang ada itu bisa untuk menjadi anak panah. Sangat mudah sekali. Ya, tinggal membeli mesin bubutnya aja, dan itu pun murah bubutnya. Bisa buat anak panah. Tinggal beli ujungnya yang sudah banyak dijual di mana-mana. Tinggal membeli bulunya, pasang. Insya Allah hanya dengan biaya 20.000, biaya 15.000, 20.000 sudah bisa membuat satu anak panah, dan itu bisa dimaksimalkan memakainya dari bambu-bambu yang ada. Kalau bisa mau mandiri, kalau kita mau mandiri, insya Allah bisa. Selagi ada tekad, maka ada jalan, insya Allah Taala. Demikianlah dari saya. Mungkin tidak panjang yang bisa saya sampaikan dalam tema ini. Hanya saja umat Nabi Muhammad harus kembali kepada sunnah Nabi. Ya, satu lagi saya tekadkan untuk NAC, bertekadlah NAC melahirkan atlet-atlet. NAC bertekadlah melahirkan atlet-atlet yang bisa dipertandingkan untuk tingkat nasional. Mudah-mudahan untuk tingkat Asia Games. Ya, bertekadlah. Saya harus melahirkan atlet-atlet. Istimewanya, Pak, untuk atlet memanah ini nggak pandang umur loh. Nah, ini istimewanya, nggak pandang umur. Bahkan di Bukit Tinggi kemarin yang ikut, mungkin Pak Herman juga menyaksikan waktu itu ya, ada yang sampai usia gendut, ya, usia udah tua, tapi masih ikut sebagai atlet. Memang nggak ada batas untuk masalah memanah ini. Nah, anak-anak juga bisa, usia-usia ananda kita tadi, yang masya Allah, ya, tidak ada batas umur. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat sekalian, semoga Allah SWT mengampuni dosa kita yang selama ini telah lalai, sehingga keutamaan sunnah ini saat ini dipegang oleh non-muslim, dan itu sangat menyedihkan. Alhamdulillah umat di Inhu sudah mulai bangkit. Mudah-mudahan tidak disia-siakan setiap kesempatan olahraga. Kamu jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan. Panahmu akan ditanya oleh Allah nanti. Busurnya ditanya, anak panahnya ditanya, kemampuan yang sudah diberikan juga akan ditanya. Sebenarnya agak cukup kurang adil ya. Saya diminta sudah zuhur nanti ngisi, asar nanti ngisi. Padahal saya mau mendengarkan Bapak pelatih kita, Bapak Herman memberikan materi. Jadi kalau begitu, saya akan undang beliau ke PKUPU. Itu solusi yang paling tepat, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Herman nanti berkenan. Iko menembak di tengah orang ramai, Iko lebih tepat, Pak. Ya, semoga ada kesempatan kami menimba ilmu juga dari beliau. Mari saudaraku, jika ada soal jawab tentang masalah ini, tafadhol. Tapi yang berkaitan dengan syar'i ya. Kalau berkaitan dengan teknis macamnya, paling tepat itu ke beliau. Salah kalau saya. Saya justru disuruh memanah aja sekarang nih. Awal-awal saya memanah memang lucu, Pak. Awal-awal saya memanah, melesetnya kemana-mana itu, wah, Masya Allah. Tapi untung di lapangan. Saya punya panah, ada yang 45 pound beratnya. Saya mencoba memanah, melemparkannya ke atas. Saya pikir dekat, Pak. Ternyata melintasi lapangan sepak bola. Sampai keluar, sampai ke jalan raya. Untung nggak ada yang sedang bawa motor tembus, waduh. Nah, itu tanda bodoh, Pak ya. Kalau bodoh itu kayak gitu akibatnya tuh. Jadi harus belajar, Pak. Harus belajar ini berapa pound, panahnya ini tipe apa, anak panahnya tipe apa. Kalau melemparkan ke sini, jauhnya nanti kemana. Saya ingin buktikan pada kawan-kawan, anak panah saya ini bagus. Lalu saya tembakkan ke atas. Coba lihat ya, saya bilang. Ini tanda orang bodoh, dikelilingi orang-orang bodoh-bodoh. Hasilnya bodoh. Ya, saya lepaskan. Tembus, Pak. Jauh sekali. Lapangan sepak bola itu tembus, lapangan pacuan kuda tembus. Maksud itu lewat. Dan sampai ke jalan raya, Pak. Dan jatuhnya langsung di trotoar jalan raya. Untung gak ada yang lewat. Kalau ada yang lewat, habis saya di penjara saya sekarang. Ini menandakan bahwa perlu ilmu. Baik, demikian saja. Silakan kalau ada diskusi di antara kita berkaitan tentang olahraga sunnah. Oh ya, ada satu lagi yang belum tadi. Ya. Bercumbu dengan istri. Dengan istri ya. Apa hubungannya Pak Ustadz? Bercumbu dengan istri apa hubungannya? Hubungannya adalah hadis yang tadi 3 tadi, ya. Bercumbu dengan istri, bersenda gurau dengan istri,
Suami yang tidak pandai bercumbu dengan istri, tidak pandai bersenda gurau dengan istri, bukan suami yang baik. Suami yang baik itu adalah dia senang bercumbu dengan istri, dan waktunya yang dihabiskan dalam rangka bercanda, berseloroh dengan istri dengan seseloroh yang baik, ya. Apakah kita gelitikan, apakah macam-macam. Nabi bahkan di kamar mandi saling melempar-lemparkan air dengan istri, dan seperti itu, apakah cimpung jayu di kamar mandi. Nah, dan itu adalah waktu yang disenangi oleh Allah. Subhanallah, subhanallah. Saling bertatap-tatapan suami istri, matanya lalu senyum, berbalas senyum, lalu tangan pun saling meremas, gugur dosa-dosa mereka. Allah pun tersenyum pada mereka. Allah bila sudah tersenyum pada hambanya, wajib tuh hamba masuk surga.